Oke, selamat malam kepada adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini, oke ya, di malam hari ini kita akan coba untuk eh, membahas tentang prosedur pemeriksaan atas aset tetap. Oke, jadi di luar nih agak hujan ya suasananya, jadi agak gemerci air. Jadi tapi tidak mengurangi dari kualitas dari video ini seperti itu ya. Oke, kita mulai aja tentang pemeriksaan aset tetap. Oke, sifat dan contoh dari aset tetap. Jadi aset tetap itu seperti yang kita tahu, contohnya adalah properti, plant, and equipment. Jadi aset tetap itu kalau pengertiannya adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Seperti itu. Kemudian, menurut SHK Etap, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Oke, jadi dari sini tuh Anda paham bahwa aset tetap itu dibeli itu tidak untuk dijual kembali. Jadi tujuan awalnya itu dibeli untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Kemudian tidak untuk dijual kembali. Walaupun mungkin nanti di akhir suatu periode misalnya udah masa manfaat sudah habis, aktiva itu dijual, tapi ketika dibeli pertama, aktiva itu tidak bertujuan untuk dijual, tapi untuk digunakan. Oke. Kemudian aset tetap itu diharapkan dapat digunakan lebih dari 1 periode, itu yang kita pentingkan. Jadi kadang kalau ada pertanyaan, apakah pembelian yang kita lakukan ini dimasukkan dalam kategori aset ataukah sebagai biaya? Itu terkadang banyak pertanyaan seperti yang terjadi. Jadi pendapat saya adalah atau jawabannya adalah apabila barang yang kita beli itu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka kita masukkan sebagai aset seperti itu. Tapi terkadang memang di setiap perusahaan itu kebijakannya berbeda-beda. Jadi kebijakan akuntansinya berbeda-beda di setiap perusahaan tergantung dari perusahaan tempat Anda berada. Seperti itu ya. Kemudian sifat atau ciri dari aset tetap yang pertama yang tadi saya sampaikan, tujuannya dari pembelian bukan untuk dijual kembali. Kemudian yang kedua mempunyai masa manfaat yang lebih dari 1 tahun dan jumlahnya cukup material. Jadi secara harga dia cukup mahal. Kalau di kantor saya itu yang dikategorikan sebagai aset tetap adalah pembelian barang yang per piecesnya harganya lebih dari 2 juta rupiah. Itu saya masukkan sebagai aset. Tapi ingat, walaupun harganya lebih dari 2 juta, tapi kalau masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, itu nggak dimasukkan sebagai aset gitu ya. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama tidak untuk dijual, kemudian masa manfaatnya, ketiga adalah nilainya. Itu ciri-ciri atau syarat-syarat sebuah pembelian dikatakan sebagai aset. Oke, kita lanjut. Aset itu ada 2 jenisnya, ada yang fixed tangible asset atau bisa dilihat, bisa diraba, dan fixed intangible asset atau aset yang tidak mempunyai wujud sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Contohnya kalau fixed tangible asset atau aset yang bisa dilihat kan gampang banget, kayak gedung, kendaraan, bangunan, kemudian tanah, peralatan dalam sebuah perusahaan itu merupakan aset yang bisa dilihat. Tapi aset yang tidak bisa dilihat itu seperti apa, Pak? Contohnya, jadi aset yang tidak bisa dilihat itu contohnya adalah hak paten, itu contoh dari aset yang tidak bisa kita lihat. Oke ya. Itu salah satu contoh dari aset tetap yang tidak bisa kita lihat. Kemudian ke berikutnya kita langsung masuk ke audit ini saja. Apa sih audit objektifnya atau tujuan pemeriksaan aset tetap itu apa? Jadi setiap kita memeriksa sesuatu kan kita harus memiliki tujuan. Tujuannya apa sih kita memeriksa itu gitu ya. Jadi itu namanya audit objektif. Yang pertama tujuannya adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Jadi itu pasti. Ketika kita mulai mengaudit, yang pertama kita harus pastikan adalah internal controlnya atau pengendalian internalnya. Punya nggak dia pengendalian internal atas aset? Jadi setiap perusahaan itu harus punya ya. Jadi setiap akun itu harus ada kontrolnya, harus ada internal kontrolnya atas aset tersebut. Jadi pertama kita pastikan apakah ada nggak internal control yang cukup baik atas aset tetap tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan keuangan atau posisi keuangan neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini tujuannya adalah
Kalau misalnya sebuah perusahaan memiliki misalnya 5 aset A, B, C, D, E, kita pastikan ke-5 aset itu masih ada nggak? Masih bisa digunakan nggak? Dan memang itu dimiliki oleh perusahaan, itu tujuan kita. Jadi jangan-jangan nanti jangan sampai misalnya ada mobil Anda lihat, "Wah, mobilnya ada di perusahaan, sering digunakan untuk operasional perusahaan." Tapi Anda lihat, BPKB mobil itu atas nama siapa? Jangan-jangan atas nama bos perusahaan itu udah beda gitu ya. Itu mobil pribadi yang digunakan di perusahaan, itu bukan milik perusahaan, seperti itu. Jadi kalau Anda meriksa laporan, Anda meriksa aktiva tetap, Anda harus pastikan dulu, aktiva tetap ini milik siapa? Oke. Kemudian yang ketiga untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat secara benar. Jadi ini penting. Jadi setiap ada penambahan aset di tahun berjalan, jadi itu sudah harus dipastikan difilter dulu atau disaring dulu. Pertama, tujuannya apa untuk beli, misalnya kalau tadi kan tujuan aset dibeli itu tidak untuk dijual kembali. Kemudian yang kedua adalah masa manfaatnya, apabila lebih dari setahun apa tidak. Kemudian yang ketiga, nilainya, material nggak. Kemudian yang keempat, setelah semua syarat itu dipenuhi, apakah pembelian itu sudah diotorisasi atau belum, atau disetujui atau belum oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Jadi ketika Anda meriksa itu Anda harus pastikan juga pembelian itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Oke. Kemudian untuk memeriksa apakah disposal penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Oke, ini istilahnya seperti kita menjual aset atau kita ingin menghapuskan aset dari sebuah perusahaan. Kalau dijual aset tuh kenapa Pak dijual Pak? Contoh Pak di perusahaan saya tuh kita dulu punya sepeda motor. Sepeda motor Karisma yang udah tahun lama banget. Dulu digunakan oleh salah satu staf di perusahaan jadi untuk beli barang dan lain sebagainya. Kemudian karena sudah termakan usia, udah lama banget, udah lebih dari 10 tahun, kemudian kita putuskan motor itu untuk kita jual atau kita hapuskan dari laporan keuangan. Nah, ketika kita menghapuskan suatu aset dari laporan keuangan, kita harus memastikan yang pertama, apakah aset itu masih memiliki umur ekonomis atau tidak, atau masih ada nilai bukunya atau tidak, itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita akan menghapuskan, apakah kita sudah mendapatkan persetujuan atau belum untuk menghapuskan tersebut. Ketiga, setelah kita menghapuskan, misalnya menghapuskan dengan cara dijual, kita pastikan penjualan itu ada kerugian atau keuntungan atau tidak. Jadi gini, kalau misalnya aset itu masih memiliki nilai buku, misalnya nilai buku sisanya adalah Rp1.000.000, kemudian aset itu dijual dengan harga Rp500.000. Jadi secara hasil penjualan dia itu rugi karena nilai jualnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai bukunya. Nilai buku 1 juta dijual 500.000, rugi 500.000. Itu namanya loss on trade-in. Jadi kerugian dalam penjualan. Tapi kalau misalnya harga bukunya 1 juta tapi dia mampu menjual aset itu dengan harga 2 juta, itu namanya gain on trade-in atau ada keuntungan di sana. Ya, ada keuntungan di sana. Nah, itu yang harus kita pastikan, harus kita catat dengan benar. Apakah penghapusan itu menghasilkan keuntungan atau menghasilkan kerugian bagi perusahaan apabila dia dijual. Tapi kalau mau dihapuskan, dibuang itu ya pastikan dulu bahwa umur ekonomis sudah 0. Seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa digunakan lagi, misalnya udah hancur barangnya, tapi umur ekonomis masih ada, ya udah langsung dibuang, itu dicatat sebagai beban penghapusan aset di laba rugi, seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima, tujuan pemeriksaan aset tetap adalah untuk memeriksa apakah pembebanan penyusunan dalam tahun atau periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungan telah dilakukan dengan benar atau secara akurat. Jadi ini penting. Jadi ketika Anda memeriksa laporan keuangan, memeriksa bagian aset, Anda harus pastikan bahwa aset itu sudah disusunkan dengan benar setiap periodenya. Udah ada hitungannya yang jelas ya, jadi Anda cuma tinggal memeriksa perhitungannya udah benar apa belum. Oke, kemudian yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Oke, ini mungkin kalau di kantor saya sih aset tetapnya jadikan sebagai jaminan itu nggak ada ya. Tapi mungkin ada di perusahaan lain, misalnya gedung kantornya yang dia miliki itu dijadikan sebagai jaminan. Kalau jadikan jaminan itu Anda sebagai auditor harus pintar-pintar untuk melihatnya. Apa Pak implikasinya Pak bagi perusahaan kalau ada yang jadikan jaminan? Karena
kalau dijadikan sebagai jaminan, mungkin akan ada peluang aset itu hilang dari perusahaan karena dia habis atau sudah dijaminkan oleh perusahaan seperti itu. Oke. Kemudian yang ketujuh untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ya udah ini jelas. Jadi untuk memeriksa apakah cara untuk menyajikan angka laporan di laporan keuangan itu sudah benar atau belum, seperti itu ya. Oke. Ya. Kemudian kita ke prosedur pemeriksaan. Nah, oke, ini yang penting. Jadi ketika Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan memeriksa akun aktiva tetap, kita harus melakukan apa sih? Itu yang dipentingkan di sini. Oke, jadi yang pertama adalah kita periksa dulu saldo awalnya. Jadi saldo awal asetnya kita cocokkan dulu dengan laporan akuntan terdahulu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu diperiksa oleh atau diaudit oleh perusahaan lain sebelumnya, oleh kantor akuntan lain sebelumnya tahun lalu gitu misalnya, itu Anda harus pastikan dulu saldo awalnya itu sama saldo akhir tahun lalu maksudnya sama dengan saldo awal tahun ini. Pastikan dulu seperti itu. Dan lihat kertas kerja pemeriksaan akuntan tersebut. Jadi kita lihat harus kertas kerja pemeriksaan dari akuntan tersebut. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, apabila perusahaan itu belum pernah diaudit, maka akuntan publik harus memeriksa mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sejak awal berdirinya perusahaan untuk mengetahui apakah pencatatan yang dilakukan perusahaan untuk penambahan dan pengurangan aset tetap serta metode dan perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, ini agak lebih ribet. Kalau misalnya perusahaan itu belum pernah diaudit, Anda harus cek dari awal sejarah pembelian aktiva tetap yang ada di sana. Dilihat dari bukti-bukti yang ada di laporan keuangan sebelumnya. Anda pastikan dulu seperti itu. Oke. Dan kemudian pastikan bahwa aktiva tetap itu sudah disusutkan dengan benar dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian prosedur pemeriksaan aset tetap yang berikutnya adalah pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. Jadi ini penting juga kan seperti yang tadi saya sampaikan. Kita pelajari dulu pengendalian internal atas aset tetap tersebut. Semakin baik pengendalian internal di dalam sebuah perusahaan, maka semakin sedikit pula usaha yang kita lakukan sebagai auditor untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Karena kalau pengendalian internal sudah bagus, kita bisa pastikan bahwa atau kita ada jaminan bahwa perusahaan itu sudah mengelola asetnya atau aktiva tetapnya dengan baik secara laporan keuangan gitu ya. Oke. Kemudian ini minta kepada klien saldo awal, penambahan, serta pengurangan-pengurangan dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutan. Jadi mintakan data tentang penyusutan aset tetap, penambahan maupun pengurangan dari aset tetap itu sendiri kepada klien. Oke. Kemudian yang ketiga, cek GL atau buku besar dari aktiva tetap tersebut. Kemudian yang keempat, poaching atau periksa penambahan dan pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahannya kita lihat approvalnya dan kelengkapan supporting dokumennya. Jadi setiap penambahan aktiva tetap itu kita harus lihat dokumen pendukungnya, dokumen persetujuan terutama dari pejabat perusahaan untuk membeli aktiva tetap tersebut. Jadi baik penambahan maupun pengurangan pun kita harus periksa karena itu paling rentan ada kesalahan di sana. Kesalahan catat atau kesalahan prosedur itu mungkin saja terjadi. Oke. Kemudian yang kelima, periksa fisik dari aset tetap tersebut. Jadi kita dalam sebuah perusahaan ketika kita mengaudit, misalnya perusahaan bilang, oh ini ada 5 aktiva tetap di sini. Anda harus sebagai auditor tuh Anda harus periksa fisiknya ada nggak barang itu. Atau jangan-jangan dia cuma bilang aja, oh ini barangnya ada 5, tapi ternyata barangnya nggak ada gitu ya. Big tips seperti itu. Dan biasanya kalau di sebuah perusahaan itu setiap aktiva tetap itu ada nomor urutnya. Jadi memudahkan gitu loh maksud saya. Jadi kan misalnya kita punya AC 5 gitu ya. Di laporan keuangan biasanya dicatat 5 AC gitu. Cuma kalau nggak ada nomor urutnya kita bingung nih AC yang mana nih dibeli pertama, kemudian AC mana yang dibeli kedua. Itu kalau nggak ada nomor urutnya tuh agak bingung. Jadi saya sebagai auditor dulu sering menyarankan kepada klien, tolong dong Pak diisi nomor
urut Pak, nomor kode dari asetnya, jadi lebih mudah kita memeriksa, lebih mudah kita sebagai perusahaan, Anda sebagai perusahaan untuk me-maintenance atau memelihara artefak tersebut karena sudah ada nomor urutnya, lebih gampang dia. Kemudian yang keenam, periksa bukti kepemilikan secara tetap. Jadi diperiksa kalau misalnya ada tanah, gedung, dicek sertifikat tanahnya, IMB-nya, kemudian surat izin penempatan bangunan, kemudian untuk mobil, motor, itu diperiksa BPKB dan STNK-nya, biasa tuh ya. Kemudian periksa dan pelajari capitalization policy dan depreciation policy yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelum. Jadi kalau di sebuah perusahaan itu terkadang mereka memiliki kebijakan tentang penyusunannya masing-masing. Jadi ada yang ikut pajak, ada yang tidak sesuai dengan pajak. Itu sebenarnya secara akuntansi nggak masalah ya. Jadi akuntansi itu fleksibel. Jadi misalnya kita lihat nih sebuah aktivitas tetap, misalnya motor itu biasanya disusunkan 4 tahun, tapi kalau perusahaan bilang, "Oh enggak, saya mau motor disusunkan 8 tahun deh, karena menurut saya 8 tahun masih bagus," gitu, nggak masalah. Secara akuntansi nggak masalah deh, tapi nanti kalau dia melapor pajak, itu harus disesuaikan dengan aturan pajak, karena aturan pajak itu bilang motor itu 4 tahun, seperti itu. Oke ya. Jadi Anda periksa dulu depreciation policy-nya atau kebijakan depresiasi di perusahaan itu, agar sejalan dengan prosedur pemeriksaan yang Anda lakukan. Oke. Kemudian ada buat analisa atau analisis tentang perkiraan repair and maintenance, sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang dicatat seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditure tapi dicatat sebagai revenue expenditure. Jadi gini, jadi terkadang ada perbaikan dan pemeliharaan aktiva yang menambah masa manfaat dari aktiva tetap itu sendiri. Ada seperti itu, terkadang ada seperti itu. Jadi misalnya bangunan kita perbaiki, tapi perbaikinya itu misalnya ganti atap gitu ya, ngecat gedung, kemudian menembel gedung, itu termasuk perbaikan yang akan menambah masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Dan biasanya biayanya itu besar. Jadi kalau biayanya besar tuh kita bisa kapitalisasi biaya itu. Atau kita masukkan dalam nilai aktiva ke dalam nilai aktiva tersebut sehingga umurnya itu lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Oke. Kemudian yang ke-9, periksa apakah aset tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup tidak. Jadi ini biasa, jadi kalau kayak gedung itu biasanya diasuransikan oleh perusahaan. Jadi diasuransikan dari kebakaran atau gempa bumi atau bencana alam, itu biasa banget ya. Jadi Anda lihat apakah ada nggak asuransi atas aktivitas tersebut. Kemudian tes perhitungan penyusutan itu biasa dilakukan, kemudian periksaan notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank, itu biasa. Jadi bila ada maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Oke. Jadi pemeriksaan notulen rapat ini perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank itu untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Jadi gitu ya. Kemudian periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap, biasa. Kemudian ini penting, construction in progress. Jadi progress. Jadi ada kayak saya di perusahaan itu pernah saya membuat suatu bangunan. Jadi bangunan yang saya bikin itu masa pembangunan itu lebih dari setahun. Jadi lewat periode akuntansi. Nah, ketika lewat periode akuntansi saya catat itu sebagai construction in progress atau dalam bahasa akuntansinya saya bilang sebagai deferred asset atau aset yang bisa ditangguhkan. Ditangguhkan kenapa? Karena memang secara nilai saya belum tahu nilainya berapa karena masih dalam proses pembangunan. Jadi kayak gedung itu pernah saya bikin dulu 1,5 tahun nggak salah di perusahaan saya. Jadi dari awal pembelian pasir, kawat dan lain sebagainya biaya tukang saya masukkan sedikit demi sedikit ke dalam akun deferred asset. Kemudian setelah bangunannya selesai, akun deferred asset ini saya balik menjadi aktiva tetap bangunan seperti itu. Jadi itu namanya construction in progress. Oke. Kemudian jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, accounting treatment-nya apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing atau tidak. Jadi ada yang pembelian secara leasing. Kemudian periksa atau tanyakan apakah ada aset yang dijadikan sebagai agunan kredit. Biasa nih kayak tadi jaminan ya di pinjaman di bank. Kemudian yang terakhir prosedurnya adalah periksa penyajian dalam laporan keuangan. Apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau tidak. Pasti itu. Oke. Jadi seperti itu penjelasannya untuk aset tetap. Jadi nggak ribet sih untuk aset tetap. Nah, yang saya pentingkan
kemudian adalah tentang ini, top schedule ini. Jadi top schedule, asset tab kemudian ada supporting schedule. Di top schedule ini, angka yang ada di top schedule ini itu harus sama dengan data asset tab yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang saya pentingkan. Jadi di top schedule inilah angkanya harus sama dengan angka yang ada di perusahaan. Oke. Kemudian di supporting schedule ini Anda coba untuk melakukan pemeriksaan terhadap misalnya penyusutan dari suatu aktiva. Anda bikin penyusutannya, sama nggak nilainya, nilai akhirnya dengan yang ada di laporan keuangan perusahaan. Jadi Anda bikin di supporting schedule ini. Oke. Itu aja. Kemudian ini adalah contoh internal control questionnaires. Nah, untuk top schedule dan supporting schedule ini nanti setiap kantor akuntan publik itu memiliki kebijakan masing-masing. Jadi ini beda-beda. Tergantung kebijakan atau aturan yang ada di kantor akuntan publik itu sendiri. Jadi nanti biasanya sih Anda sebagai junior auditor akan dijelaskan tentang lebih mendalam tentang top schedule dan supporting schedule ini. Bagaimana cara membuatnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kantor Anda nanti. Kalau Anda misalnya bekerja sebagai seorang akuntan publik atau sebagai auditor. Kemudian ini sama analisis. Nah, ini adalah kuesioner internal control dalam sebuah perusahaan terkait dengan aset tetap. Jadi nanti pertanyaan ini Anda tanyakan kepada klien, kemudian hasil dari jawaban tersebut akan membuat Anda bisa menyimpulkan apakah pengendalian internal di perusahaan ini atas aset tetap sudah bagus atau tidak, seperti itu. Oke ya. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan saya hari ini tentang aset tetap. Semoga Anda paham dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Jangan ragu-ragu untuk menanyakan. Oke, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.